lapang. "Hei pelayan!" Kinarah langsung menoleh ke arah sumber suara. Di sana terlihat seorang wanita menggunakan masker baru saja naik ke lantai di mana Kinara berdiri menggunakan eskalator. "Wah, ternyata kau masih sadar diri juga ya. Kalau dipanggil pelayan, sadar status juga ternyata," ucap Sarah sinis. Meski ia sudah melupakan Rehan, tapi ia tetap bisa melupakan penyebab semua sakit yang ia terima dulu. "Kalau dilihat-lihat, kau semakin cantik saja ya. Bajumu sudah bagus-bagus, kulitmu sudah bersih. Orang-orang bahkan tak akan menyangka kalau kau adalah sekarang pelayan dulunya sebelum merebut mantan suamiku," lanjut Sarah. Benar-benar ingin membuat mental Kinara jatuh. Yang ia tahu, ibu hamil itu sangat sensitif. Begitu pula dengan perasaannya sendiri. Jadi sebisa mungkin karena ini pertemuan yang jarang atau langka, ia harus memanfaatkan suasana ini untuk membalaskan sakit hatinya pada Kinara. "Kenapa kau diam saja? Kena mental ya?" ledek Sarah tertawa mengejek. Wanita itu tak mendekati Kinara. Ia hanya bicara dari posisinya saja yang sama-sama dekat dengan tangga berjalan itu. "Bukan kena mental, tapi aku hanya mencoba untuk tak bersikap bodoh sepertimu, mantan nyonya." Kinara menampilkan senyuman manis, tak sesuai dengan kata-katanya barusan. Mendengar ejekan dari Kinara, Sarah semakin tersulut emosi. Wanita itu tak menyangka jika Kinara akan berani menjawab semua hinaannya. "Ternyata kau punya keberanian juga untuk bicara. Aku kira kau akan diam seperti di saat Ambar melemparkan surat perjanjian di depan matamu," ucap Sarah tersenyum sinis. Kena. Sarah berhasil membuat wajah Kinara berubah menjadi tegang. Sarah yakin Kinara pasti mulai merasa tertekan. Namun sedetik kemudian wajah Kinara kembali seperti semula, dipenuhi dengan senyuman yang anggun dan tatapan yang santai. "Surat perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi. Itulah kenapa aku bisa berbicara dengan berani padamu," ucap Kinara santai. Hal itu malah semakin membuat Sarah kepanasan, apalagi melihat siapa yang berjalan dari arah belakang Kinara. "Ada Rehan, aku harus segera pergi. Jangan sampai dia melihatku atau semua akan kacau." Batin Sarah kembali memakai maskernya. "Awas kau sialan." Sarah pun dengan panik langsung membalikkan badannya karena Rehan sudah menoleh ke arahnya. Karena terlalu panik, Sarah sampai tak menyadari ada yang baru saja naik dari eskalator sehingga menabrak orang itu. Karena kehilangan keseimbangan, alhasil wanita itu pun terjatuh bersamaan dengan orang yang ia tabrak. Karena Sarah menarik baju laki-laki yang ia tabrak, suara teriakan terdengar dari mulut Sarah dan juga pengunjung lainnya. Apalagi ada beberapa pengunjung yang ada di eskalator mencoba menghindar sembari berteriak, "Astagfirullah!" jerit Kinara panik. Dengan sigap, Rehan yang ada di belakang Kinara langsung membalikkan tubuh sang istri agar Kinara tak melihat saat Sarah dan beberapa pengunjung jatuh menyentuh lantai bawah. "Sarah!" teriak seorang pria. Kinara pun memberanikan diri untuk melihat, namun langsung dihalangi oleh telapak tangan Rehan. "Ayo kita pulang," ucap Rehan pelan. Ia tak ingin sang istri melihat pemandangan naas di lantai bawah. Itu akan menjadi satu trauma nantinya. Tapi bagaimana dengan ada orang lain yang akan membantunya? Rehan pun membawa sang istri untuk segera pergi. Namun sebelum pergi, ia melihat sekilas ke lantai bawah di mana orang-orang berkerumun. Pandangannya beberapa detik bertemu dengan pandangan seseorang yang menatap benci ke arahnya. Namun ia tak terlalu Rehan pedulikan. Yang terpenting baginya sekarang, ia harus membawa Kinara pulang agar wanita itu tak semakin takut. Langit sudah terlihat kembali berwarna biru cerah. Matahari pun mulai menyinari bumi dengan maksimal tanpa terhalang awan hitam. Mobil yang dikendarai Rehan akhirnya sampai di garasi. Laki-laki itu langsung turun dan membawa sang istri masuk ke rumah. Rehan tahu Kinara pasti sedang memikirkan kejadian di mall. Itulah mengapa secepat mungkin Rehan harus menenangkan sang istri agar tidak syok dan tertekan. "Bagaimana ini? Bagaimana dengan keadaan mereka tadi?" tanya Kinara panik. Wanita itu seharusnya tak perlu sepanik itu karena semuanya bukan salahnya. "Tenanglah, semua akan baik-baik saja,"
Dia punya suami yang akan menolongnya, ucap Rehan membawa sang istri ke pelukannya. Tapi tetap saja aku khawatir, aku takut bayinya kenapa-napa, saut Kinara tak tega saat melihat Sarah jatuh berguling ke bawah dari eskalator. Semua akan baik-baik saja, kalaupun nanti ada yang tidak selamat, maka itu adalah takdir. Jangan menyalahkan dirimu, karena itu bukan salahmu, ucap Rehan lembut. Tetap saja aku takut. Jangan takut sayang, semua akan baik-baik saja. Sekarang ganti pakaianmu dan segera beristirahat ya. Kau tak boleh terlalu lelah, ucap Rehan tersenyum hangat. Kinara pun langsung mengangguk pelan dan segera pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian sekaligus membasuh wajahnya. Di saat Kinara berada di kamar mandi, Rehan langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Steve. Ia penasaran dengan kejadian di mall, apalagi melihat tatapan Ian dan Sean yang sepertinya sedang menuduh dirinya sebagai penyebab Sarah jatuh. Setelah menerima kabar dari Steve kalau Sarah dilarikan ke rumah sakit, Rehan pun meminta agar Steve mengawasi pergerakan di rumah sakit. Ia yakin ini semua pasti akan sedikit runyam karena masalah kesalahpahaman. Panggilan pun berakhir tepat juga di saat Kinara sudah keluar dari kamar mandi. Wanita itu sudah mengganti baju dan juga sudah membasuh wajahnya. Mau tidur sekarang? Tanya Rehan berjalan mendekati sang istri yang sudah duduk di tepi ranjang. Iya, aku ingin tidur sebentar. Rehan pun mengangguk, lalu membantu sang istri untuk tidur dengan menyelimuti sang istri hingga mengelus-ngelus kepala Kinara agar wanita itu bisa tidur. Mimpi indah sayang. Rumah sakit. Ian atau Sean kini sudah berada di depan ruang gawat darurat. Ia menunggu dengan perasaan yang cemas dan takut. Takut jika terjadi sesuatu pada Sarah dan anak-anaknya. Sungguh, jika ia tahu semua ini akan terjadi, ia tak akan membiarkan Sarah berkeliaran sendirian mencari baju di mall. Dan sialnya, ia juga baru tahu kalau ada orang yang tak disukainya di mall yang sama dengannya. Ya Tuhan, semoga Sarah baik-baik saja. Ian tampak berjalan mondar-mandir. Laki-laki itu benar-benar terlihat sangat gelisah. Beberapa menit kemudian, dokter yang menangani Sarah pun keluar. Ian pun langsung menanyai keadaan sang istri dengan tak sabaran. Maafkan kami Tuan, kami harus menyampaikan berita yang kurang mengenakan ini. Istri Anda mengalami keguguran akibat benturan yang keras. Sekarang istri Anda harus segera dioperasi. Seketika penglihatan Ian langsung buram, dadanya menjadi sesak. Secepatnya kita harus melakukan operasi Tuan. Ini semua untuk mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi. Harap segera mengurus administrasi. Tak ada respon dari laki-laki itu. Ian malah tampak diam, menatap ke arah sang dokter. Matanya tampak memerah sedangkan dadanya terasa sesak. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Tanya sang dokter karena melihat Ian tampak diam dengan wajah yang pucat. Lakukan yang terbaik dokter, selamatkan istri saya. Dokter itu pun mengangguk, lalu segera bergerak membawa Sarah ke ruang operasi. Melihat sang istri yang lemah dan tak berdaya semakin membuat Ian terluka. Apalagi mendengar jika anak yang ia nantikan kini sudah pergi. Semakin hancur hatinya. Dalam hatinya ia mengutuk Rehan. Ia yakin laki-laki itulah penyebab Sarah terjatuh karena Rehan ada di sana saat Sarah kecelakaan. Anakku sudah pergi dan istriku terbaring lemah di rumah sakit. Sebagai sesama laki-laki, kau juga harus merasakan apa yang aku rasakan hari ini. Di sisi lain, masih di rumah sakit, tapi rumah sakit yang berbeda. Nyonya Ambar tampak duduk di atas ranjang rumah sakit dengan memandang ke arah jendela yang sengaja dibuka untuk beberapa jam ke depan. Di saat wanita tua itu asyik termenung, seorang pelayan masuk dengan membawa nampan berisikan makan siang untuk sang nyonya besar. Saya sudah memanaskan supnya nyonya. Saya juga menambahkan beberapa lauk tambahan, ucap pelayan itu meletakkan nampan di atas nakas. Setelahnya sang pelayan membuka meja lipat untuk sang nyonya agar bisa makan sendiri. Ambil saja lauk tambahan itu, aku hanya ingin supnya saja, titah Nyonya Ambar. Pelayan itu pun mengangguk mengerti.
lalu mengambil lauk tambahan yang sengaja ia letakkan di nampan agar sang nyonya tak bosan hanya memakan nasi dengan sup saja. Setelah pelayan itu pergi, Nyonya Ambar pun memakan supnya dengan perlahan karena tangan kanannya masih lemah, apalagi tangan kanannya ada selang infus, jadi ia tidak terlalu leluasa bisa menggerakkan tangannya. Namun wanita tua itu tetap terlihat menikmati makan siangnya, walau hanya dengan sup yang dipanaskan. Terlihat juga sang nyonya besar Wijaya itu tersenyum saat mengunyah makanan sederhana, namun entah mengapa sangat membuat hatinya bahagia. Malam harinya, kediaman Rehan dan Kinara. "Koma?" tanya Rehan pada Steve. Mereka kini tengah berada di ruang kerja Rehan. "Benar Tuan, Sarah kini sedang koma setelah menjalani operasi." "Lalu bagaimana dengan bayinya?" tanya Rehan penasaran. Bukan karena peduli, hanya saja ia penasaran, apalagi kecelakaan itu tepat di depan matanya. Ia semakin penasaran dengan keadaan bayi wanita yang pernah berlabuh di hatinya itu. "Meninggal Tuan." Rehan menghela nafas berat. Saat mendengar itu, ia menjadi merinding karena istrinya juga sedang hamil. Ia tak ingin istrinya bernasib sama seperti Sarah. Membayangkannya saja sudah membuat seluruh tubuhnya lemas. "Mungkin untuk beberapa hari ini suami Sarah akan diam saja Tuan, tapi pasti laki-laki itu akan memulai balas dendamnya pada Anda setelah pikirannya tenang. Meski bukan Anda ataupun Nona yang mengakibatkan Sarah terjatuh, tapi Ian sudah melihat Anda di lokasi kejadian, jadi laki-laki itu pasti mengira kalau Anda adalah penyebab Sarah bisa kecelakaan," ucap Steve langsung diangguki oleh Rehan. "Kau benar, laki-laki itu pasti akan mulai melancarkan rencana awalnya dalam beberapa hari lagi. Saya rasa ada baiknya jika Nona tetap berada di rumah Tuan. Lebih baik jika kita yang terlebih dahulu bergerak melumpuhkannya," saran Steve. "Kinarah tidak akan mau berdiam diri di rumah. Dia itu sedang sangat aktif sekarang," ucap Rehan pelan. "Lagi pula aku masih bisa melindungi istriku di luar. Kinara akan keluar rumah jika denganku saja," lanjut Rehan. "Meski Anda berhasil mengetahui rencana lawan dan berhasil mengatasinya, tapi tak menutup kemungkinan bahwa Anda bisa saja keliru. Saya rasa akan lebih baik jika Nona tetap berada di rumah saja," ucap Steve memberikan saran terbaik menurut pemikirannya. "Kau benar juga, namanya manusia pasti ada kelirunya," ucap Rehan menutup laptopnya, lalu berdiri dan menatap Steve sekilas sembari berjalan menuju pintu. "Tetap awasi laki-laki itu dan kabarkan secara rinci apa yang ia lakukan setiap jamnya." "Baik Tuan, masalah rencana kita ke depannya kita bahas besok saja. Aku ingin istirahat sebentar," lanjut Rehan langsung diangguki oleh Steve. "Baik Tuan, selamat beristirahat." Pintu ruang kerja pun tertutup meninggalkan Steve yang duduk sendirian di ruangan yang luas itu. Steve tampak berpikir keras bagaimana ia harus mencegah agar tak ada perkelahian ataupun sesuatu yang membahayakan majikannya. Menghadapi Ian mungkin akan sedikit rumit karena Ian adalah orang baru di kehidupan Steve. Berbeda dengan Regan dan Nyonya Ambar, ia belum terlalu tahu bagaimana pola pikir suami Sarah itu. Yang ia lihat, Ian itu sangat pendendam di dalam kamar. Rehan menghampiri sang istri yang tengah duduk di sofa sembari membaca sebuah buku. Rehan pun langsung duduk di sofa dan menyandarkan kepalanya di bahu sang istri. "Membaca apa?" tanya Rehan pelan. "Buku ibu hamil," jawab Kinarah menutup bukunya lalu meletakkan buku itu di atas meja. "Berat," ucap Kinarah menggerakkan bahunya agar Rehan sadar diri kalau kepalanya itu berat. Dengan segenap kesadaran diri, Rehan pun mengangkat kepalanya. Bukannya duduk dengan tegap, laki-laki itu malah membaringkan tubuhnya dengan meletakkan kepalanya di pangkuan Kinara. "Perutmu semakin maju. Aku jadi susah meletakkan kepalaku di kakimu,"
ucap Rehan merasa tak nyaman. Akhirnya laki-laki itu pun memilih untuk duduk saja. Baguslah, setidaknya aku tak perlu menanggung beban kepalamu itu, saut Kinara dengan ekspresi datar. Melihat itu Rehan langsung cemberut. Kejam sekali mulutmu itu, ucap Rehan masih setia dengan wajah cemberutnya. Kinara pun menatap sang suami lalu tersenyum geli. Ia hanya bercanda mengatakan kata-kata itu tadi. Aku bercanda sayang, aku kesal padamu, ucap Rehan memilih berdiri dan berjalan menuju ranjang. Kinara terkekeh geli melihat tingkah sang suami. Ia pun memilih duduk diam saja di sofa tanpa menyusul suaminya yang sedang merajuk. Melihat sang istri tak mengejar ataupun membujuk Rehan dengan kesal, melempar selimut ke sembarang arah. Begitu juga dengan bantal-bantal yang sudah berserakan di lantai. Sayang, kenapa kau tidak membujukku? Teriak Rehan kesal. Kinara yang mendengar sang suami berteriak kesal tak bisa menahan tawa dan akhirnya tertawa lepas juga. Kalau mau dibujuk ke sini. Dengan wajah yang masih cemberut, Rehan pun kembali mendekati sang istri lalu duduk di samping istrinya itu. Sini cium. Tidak usah, tapi tetap mendekatkan wajahnya. Menggemaskan sekali suaminya ini, pikir Kinara. Jangan merajuk lagi ya, sudah tua, jadi jangan suka merajuk, ucap Kinara mengelus rahang sang suami. Bukannya membaik, Rehan malah semakin kesal yang dibuat-buat sebenarnya, tapi karena wajahnya terlalu serius, jadi ia terlihat seperti benar-benar sedang kesal. Jangan memasang wajah seperti itu, nanti cinta ini akan menipis. Sayang, rengek Rehan akhirnya memeluk Kinara. Laki-laki itu sangat sensitif masalah cinta dan perasaan Kinara untuknya. Nah gitu dong, manja-manja saja ya, biar semakin cinta. Rehan malah memanyunkan bibirnya lalu mencuri. Apapun nanti yang akan terjadi, aku berjanji akan tetap selalu menjagamu, walau nyawa taruhannya. Kau sangat menggemaskan, ucap Kinara mencubit pipi Rehan, membuat laki-laki itu tersadar dari lamunannya. Rehan pun tertawa senang melihat tawa istrinya itu. Ia pun pasrah saat sang istri mencubit gemas pipinya, walau sebenarnya pipinya terasa sakit dan kebas.